Tayyib, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan kepada kita dunia begitu indah dan begitu mempesona. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di dunia ini anak-anak, istri, wanita, laki-laki, harta, tahta, semuanya menjadi godaan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya, akhwati fillah, kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah untuk siapa? Pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang mereka inginkan. Siapa yang mereka inginkan dan siapa pula yang mereka cintai dari kehidupan dunia ini? Di antaranya yang mereka cintai adalah wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, dari binatang-binatang ternak, dari sawah ladang. Dan itulah kesenangan hidup dunia. Maka di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, menjelaskan di dalam ayat ini bahwa mencintai dunia ini, mencintai wanita, mencintai anak-anak, itu adalah fitrah seorang manusia. Laki-laki mencintai wanita itu adalah fitrah. Wanita mencintai laki-laki itu adalah fitrah. Seorang ibu mencintai anak itu adalah fitrah. Seseorang mencintai harta itu adalah fitrah. Dan fitrah tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan sejatinya untuk menguji kita sebagai manusia. Jadi di dunia apa yang telah Allah berikan, Allah jadikan dunia ini terlihat indah di mata manusia dengan berbagai macam aksesorisnya yang memikat. Ini Allah jadikan sebagai ujian. Yang mana ada di antara mereka yang berhasil memenangkan ujian ini dan lulus ujian kehidupan dari fitnah dunia. Dan ada pula yang mereka akhirnya terjerembab masuk ke dalam fitnah dunia. Padahal sesungguhnya manusia yang sadar atas penciptaan di dunia ini, maka ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sadar bahwasanya Allah di dalam menjadikan dunia kecuali untuk menjadi sarana mencari bekal akhirat, maka inilah golongan orang-orang yang selamat dari fitrah. Golongan orang-orang yang selamat dari fitnah, dan mereka termasuk golongan orang-orang yang berada dalam fitrahnya. Mereka tidak menjadikan apa yang ada di dunia ini sebagai tujuan utamanya, melainkan menjadi sebuah sarana untuk mencari bekal di akhirat. Ketahuilah wahai saudariku, ternyata kita wanita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari ujian terbesar bagi kaum laki-laki. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini tidak disebutkan laki-laki, tapi Allah menyebutkan wanita. Dan ini adalah ujian bagi laki-laki. Dan tentunya seorang laki-laki, ujian yang terbesar di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah di antaranya wanita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya wanita di ayat ini yang pertama, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Sebelum Allah menyebutkan harta, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dulu untuk kalian wahai kaum laki-laki wanita. Karena wanita ini ternyata menjadi fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki. Imam Ibnul Hajar mengatakan di dalam menjelaskan hadis yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Kata Rasulullah SAW, aku tidak pernah meninggalkan satu fitnah pun
yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita. Subhanallah. Dan hari ini teman-teman, zaman telah membuktikan, ya, faktanya memang demikian. Seorang laki-laki ada yang Allah ciptakan, akhirnya mereka menjual agama mereka hanya untuk mendapatkan wanita yang cantik. Ada seorang laki-laki yang dia melepaskan agamanya untuk mendapatkan harta dan tahta. Dan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seorang laki-laki berada dalam kondisi yang sangat lemah ketika dia sudah dibuat cinta oleh wanita. Ya. Jadi ada yang namanya itu laki-laki menjadi budak cintanya wanita. Ya. Subhanallah, kalau saya pernah menemukan sebuah kasus di mana ada laki-laki yang sangat-sangat mencintai wanita dan itu menjadikannya ia lupa dengan yang terjadi di dalam dirinya. Wanitanya tersebut gagal untuk dinikahinya. Menikahlah laki-laki ini dengan wanita lain, dipersunting wanita ini untuk menjadi istrinya. Karena dia budak cinta, setelah menikah dengan istrinya yang teringat adalah mantannya. Disebut-sebut mantannya di hadapan istrinya. Tidak terlihat cantik istrinya di hadapannya. Karena yang ada di bayangan, yang ada di benaknya adalah mantannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada juga kisah seorang penghafal Al-Quran 30 juz di zaman tabi'in. Kemudian setelah itu dia terkena budak cintanya wanita. Dan akhirnya laki-laki ini keluar dari Islam hanya untuk memperoleh cintanya wanita. Begitulah jikalau wanita sudah menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita semuanya, bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti, beliau mengatakan innad dunya hulwatun khudra, sesungguhnya dunia ini begitu manis nan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya. Allah memberikan amanah kepada kita untuk mengurusinya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka lihatlah, Allah ingin melihat bagaimana kalian berbuat dengan dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Allah meminta kita teman-teman untuk bertakwa dengan menjauhi fitnah wanita dan fitnah dunia. Fa inna awwala fitnati bani Israel, kata Rasulullah SAW, sebab fitnah pertama yang ada di kalangan Bani Israel kanat fin nisa, yaitu pada masalah wanita. Subhanallah. Kita ini ya adalah fitnah bagi kaum laki-laki. Jadi bahaya fitnahnya bukan sekedar teori, tapi memang ada di dalam kenyataannya. Ya, terbukti di mana-mana ada banyak sekali laki-laki yang akhirnya terfitnah dengan kaum wanita dan rela untuk meninggalkan istrinya. Laki-laki rela untuk meninggalkan anak istrinya demi wanita dambaannya. Laki-laki rela untuk meninggalkan ibunya demi mengejar wanita yang bukan mahramnya. Dan ini terdahsyatnya fitnah wanita bagi kaum laki-laki. Ketika kita tahu teman-teman kondisi kita, ya, seorang wanita di mana kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kurangnya akal dan agama kita. Ya. Jadi Rasulullah SAW yang mengatakan kepada para wanita di zamannya beliau, kata beliau, ini adalah nasihat dari Rasulullah SAW untuk kita para wanita. Kata beliau, ma ra'aitu min naqisatin aqlin wa din adhabu lil lubbir rijalil hazim min ihdakun.
Kata Rasulullah SAW, aku tidak melihat ada manusia yang kurang akal dan agamanya, namun mampu meluluhkan nalar lelaki perkasa selain kalian, wahai para wanita. Ya. Seandainya kita tidak memiliki kecantikan, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki tahta dan lain sebagainya, maka terkadang ada hal-hal yang memicu bagi kaum laki-laki akhirnya menjadi fitnah, ya. Mungkin rayuannya, mungkin ajakannya dan lain sebagainya. Subhanallah. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam, ya, cerita Nabi Yusuf itu sudah terkenal di mana-mana. Ketika Nabi Yusuf diajak oleh seorang wanita, ya, yang bernama Zulaikha, ya, dan Nabi Yusuf ketika itu diajak untuk berzina, ya, tapi Nabi Yusuf dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Zulaikha karena Nabi Yusuf bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa laqad hammat bih wa hamma biha. Nih, sesungguhnya wanita itu telah melakukan perbuatan yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi terhadap Nabi Yusuf. Laula an ra'a burhana rabbih. Subhanallah. Dan Yusuf pun ketika itu, ya, ketika itu sudah mendekati, telah diganggu oleh syaitan. Ketika itu, pada saat mereka berdua, subhanallah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Apa yang terjadi, teman-teman? Allah memalingkan dari Yusuf, ya, sebuah kekejian, karena ternyata Yusuf adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Masya Allah. Jadi laki-laki di antara caranya agar terjauhkan dari fitnah wanita, di antaranya adalah dengan bertakwa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu juga bahwasanya Nabi Adam alaihissalam di antara penyebab dikeluarkannya dari surga Allah Subhanahu wa taala karena ajakan seorang wanita, ya, karena ajakan Hawa. Ketika Hawa merayu Nabi Adam untuk memakan buah yang dilarang di dalam surga, maka Nabi Adam pun akhirnya memakannya, ya. Dan ini fitnah seorang wanita. Ada juga seorang muadzin, ya. Jadi ada seorang muadzin yang solih, ya. Ketika ia menaiki menara untuk memandangkan azan, ini kisahnya insya Allah sahih, ya. Ia melihat seorang gadis Nasrani yang rumahnya berada di sisi masjid. Dan karena dia melihatnya dari arah ketinggian, ternyata peristiwa itu, melihat gadis Nasrani itu, sang muadzin akhirnya jatuh cinta, ya, kepada wanita yang ia lihat dari menara tersebut. Dan akhirnya muadzin ini mengetuk pintu rumah wanita tersebut, ya. Dan si gadis ini membukakan pintu untuknya. Subhanallah. Kemudian sampailah ketika sampai di rumah gadis tersebut, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Dan muadzin ketika ingin menjadikan wanita itu sebagai budak cintanya, maka sang wanita memberikan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau engkau ingin aku mencintaimu, maka aku ingin engkau berlepas diri dari agama Muhammad, ya. Dan sang muadzin itu akhirnya bertekuk lutut dalam pelukan jerat asmara wanita ini. Subhanallah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu gadis ini menyuruh muadzin ini untuk memakan daging babi, ya, dan menengguk minuman keras. Maka muadzin ini karena ia sangat-sangat cinta kepada wanita ini, akhirnya ia pun mau memakan daging babi dan menengguk minuman keras serta murtad,
dari agama Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah di antara contoh segelintir ya sedikit tentang bagaimana dahsyatnya fitnah wanita sampai-sampai banyak kaum laki-laki yang akhirnya keluar dari agama mereka karena mereka ingin cinta dari kaum wanita. Taib, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di antara sifat yang harus kita miliki teman-teman, karena kita tahu kita adalah fitnah bagi kaum laki-laki, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita memiliki sifat malu. Dari dalam diri kita terlebih dahulu, kita katakan dalam diri kita sesungguhnya ya, sifat malu itu teman-teman pada dasarnya adalah sifat yang sangat-sangat terpuji di dalam Islam. Subhanallah, karena ketika seorang wanita ini memiliki sifat malu, dia akan terhindar biidnillahi ta'ala dari berbagai perbuatan tercela. Dan ini sangat-sangat penting. Dalam Al-Quran, ya, dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW banyak dijelaskan. Kalau malu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu kata Rasulullah SAW 60 sekian cabang. Dan malu kata Rasulullah SAW adalah salah satu cabang dari iman. Subhanallah. Lihat teman-teman, malu itu bagian dari iman. Jadi kalau ada wanita yang dia tidak ada rasa malu, imannya akan dipertanyakan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau melewati seorang laki-laki Ansar yang sedang menasihati saudaranya ya agar saudaranya tersebut punya sifat malu, maka Rasulullah SAW mengatakan biarkanlah ia, karena sesungguhnya malu itu bagian dari iman, kata Rasulullah SAW. Ya al-haya'u, bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yati illa bi khair. Malu itu tidaklah tidaklah akan mendatangkan kecuali akan mendatangkan kebaikan. Subhanallah. Dan sifat malu ini teman-teman ternyata bukan hanya dimiliki oleh kita kaum hawa, kita kaum wanita. Sifat malu juga ternyata sifatnya para nabi dan orang-orang salih. Jadi pada zaman dahulu ya Rasulullah SAW dan para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki rasa malu. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW ya telah memiliki sifat malu ini dengan kabar yang kita peroleh dari Imran bin Husain. Beliau mengatakan kana Nabi SAW ashadda hayaan minal adra fi khidriha. Kata Imran, Rasulullah SAW itu adalah orang yang lebih pemalu daripada para gadis perawan yang ada dalam pingitannya. Subhanallah. Dan kita tahu Utsman bin Affan ya, beliau itu adalah dikenal dengan beliau adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang mana beliau terkenal orang yang sangat pemalu ya, sampai malaikat pun malu kepada beliau. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pernah memberitahukan kita teman-teman, kata beliau, bukankah aku selayaknya merasa malu terhadap Utsman yang malaikat saja malu kepada Utsman. Subhanallah. Jadi malu ini adalah sifat yang terpuji di dalam Islam. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang wanita itu memiliki rasa malu, malu ketika berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, malu untuk membuka auratnya, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi, itu adalah malu yang terhormat, adalah malu yang terpuji. Karena ternyata ada malu yang tidak terpuji, ada malu yang tercela. Kapan itu malu yang tercela? Kapan itu malu yang tidaklah kita melakukannya? Di antaranya malu untuk bertolabul ilmi, malu untuk belajar. Nah, jadi malu itu ada malu yang terpuji, ada malu yang memang tidak terpuji. Kapan malu tidak terpuji? Malu ketika kita mau belajar ya. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
rasa malu, ya, ketika ada di antara kita Allah berikan subhanallah rasa malu, kata Imam Ibnul Qayyim, itu di antaranya adalah ciri hati kita itu masih hidup. Ya, kan kita tidak bisa kita lihat hati kita itu hidup apa sudah mati, ya, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kalau masih ada rasa malu berarti hatinya masih hidup, ya, belum mati, naudzubillah summa naudzubillah. Dan sebaliknya berkurangnya rasa malu atau tidak ada lagi malu dalam diri seorang wanita, maka ini pertanda hatinya sudah mati. Imam Ibnul Qayyim yang mengatakan demikian. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Masih adakah rasa malu dalam diri kita? Atau sudah Allah cabut wal'iyadzubillah rasa malu tersebut? Rasa malu adalah hakikatnya teman-teman akhlak yang mendorong kita untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, ya, dan kurang memperhatikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, haknya Rasulullah SAW. Karena rasa malu itu ada rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya seorang hamba kita merasa malu jika Allah melihat kita telah melakukan maksiat. Subhanallah, Allah yang maha baik teman-teman, yang telah memberikan kita makan, yang telah memberikan kita udara yang segar, yang telah memberikan kita minum, yang telah memberikan kita lezatnya untuk diberikannya kesehatan. Maka ketika kita bermaksiat kepada Allah, hendaklah kita merasa malu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malu yang kedua adalah malu dengan sesama manusia. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, telah menjelaskan ini di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata Rasulullah SAW, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Subhanallah, bagaimana kita tidak malu kepada Allah? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang selama ini menjaga diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjaga anggota badan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat semuanya untuk bisa kita lakukan atau bisa kita syukuri. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang itu punya rasa malu kepada Allah, maka ia pun memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dia sudah mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba sudah mengagungkan Allah, ketika seorang hamba menyadari bahwa Allah itu dekat melihat setiap gerak-gerik hambanya, ketika seorang hamba dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia pun akan merasa malu ketika akan melakukan sebuah hal yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah kita memahami bahwasanya fitnah wanita adalah fitnah terbesar bagi kaum laki-laki, setelah kita memahami bahwasanya kita hendaklah memiliki rasa malu di dalam kehidupan ini, baik malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya kalau malu hanya kita kepada manusia, karena kepada manusia kita malu. Ketika kita sudah merasa malu, maka apa yang harus kita lakukan? Di antaranya agar kita tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, di antaranya ketika kita bertemu dengan kaum laki-laki, maka hendaklah kita menutup aurat kita, ya. Menjaga aurat kita, jangan sampai laki-laki akhirnya terjerumus ke dalam syahwat karena pandangan mereka terhadap wanita. Subhanallah. Dan ini penting banget, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kata Imam Ibnul Qayyim, semua kemaksiatan yang ada di dunia ini itu berawal dari sebuah pandangan. Coba bisa dibayangkan enggak laki-laki kalau melihat wanita yang tidak menutup auratnya, maka pandangannya akan langsung tertuju ke auratnya. Berbeda ketika ia melihat wanita yang menutup auratnya, apalagi menutup auratnya dengan hijab syar'i, maka itu akan mengurangi sedikit dari bisikan syaitan, ya, ke dalam diri laki-laki tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam hal ini di dalam surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Sampai kemana? Kenapa seorang wanita hendaklah dia mengulurkan jilbabnya? Ke seluruh tubuhnya. Jilbab itu bukan kerudung. Jilbab itu adalah pakaian yang menutupi aurat wanita. Kenapa kita diperintahkan untuk menutup aurat? Ada hikmah di balik semua itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain." Karena ketika seorang wanita dia menutup aurat, agar lebih mudah untuk dikenal, oh dia adalah seorang muslimah karena dia menutup aurat. Kalau ada wanita yang tidak menutup aurat, kita bingung ini seorang muslimah atau bukan, ya. Kemudian hikmah yang kedua, fala yu'zain, dan tidak diganggu oleh kaum laki-laki. Subhanallah teman-teman. Saya sering mengatakan, kaum laki-laki itu kalau melihat dua wanita, satu nutup aurat, satu tidak nutup aurat, dia akan lebih berani kepada wanita yang tidak nutup aurat. Sebaliknya, ketika berjalan wanita yang menutup aurat di depan laki-laki, laki-laki itu akan segan. Dan ini hikmah di antara hikmah kenapa kita mesti menutup aurat. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya untuk kita semuanya dari godaan kaum laki-laki, ya. Maka dari itu di antara hal yang mesti kita prioritaskan dalam kehidupan ini adalah menjaga aurat kita agar tidak terlihat oleh kaum laki-laki. Dan ini sebuah pahala yang akan kita dapatkan teman-teman. Subhanallah, kalau teman-teman keluar dari rumah teman-teman masing-masing, dari kos, dari asrama masing-masing, kemudian menutup aurat dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, keluar ke kampus 1 jam, 2 jam, subhanallah, ini akan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara cara bagaimana seorang wanita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pasti harus disertai dengan sebuah niat, ya. Untuk apa memakai baju, untuk apa kita memakai kerudung, untuk apa kita memakai kaos kaki, untuk apa kita menutup aurat, ya. Jadi niat akan membedakan seseorang apakah yang dilakukan itu adalah sebuah ibadah atau sebuah adat saja. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjerumus, ya, ke dalam fitnah syahwat, agar kita tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, di antara yang bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan kaum laki-laki, di antaranya kita dilarang untuk berdua-duaan. Nah, ini juga keren banget ini bagaimana Islam memuliakan wanita. Di antaranya adalah Rasulullah SAW melarang kita semuanya untuk berdua-duaan dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena kalau ada seorang wanita yang dia berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah syaitan, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, janganlah seorang di antara kalian wahai kaum wanita berdua-duaan dengan kaum laki-laki, ya. Janganlah wahai kaum laki-laki berdua-duaan dengan kaum wanita, dengan seorang wanita, karena syaitan adalah orang yang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikan dan sedih dengan keburukan, ia adalah seorang yang mukmin. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Maka dari itu ketika ada godaan syaitan untuk seorang wanita atau untuk kita berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, itu adalah ujian, teman-teman. Hati kecil kita kalau masih hidup, pasti hati kecil kita akan menolak sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Pasti hati kita akan mengatakan, jangan, bukankah engkau tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram? Jangan, engkau nanti akan berbuat demikian-demikian kalau engkau berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah, hati kecil kita mengatakan demikian, syaitan pun makin kencang menggoda seorang wanita.
Nanti kalau engkau tidak berdua-duaan, bagaimana kalau dia ternyata jatuh cinta dengan wanita yang lebih cantik dari dirimu? Kalau engkau tidak mau diajak ke sebuah tempat, dibonceng dan sebagainya, nanti bagaimana dia akan lari dari dirimu dan lain sebagainya. Syaitan memberikan bisikannya yang lebih dahsyat lagi kepada diri kita kaum wanita. Maka yakinlah ketika kita menjaga diri kita, teman-teman, dari perbuatan fahisyah, di antaranya dari perbuatan zina, dari berdua-duaan dengan kaum laki-laki, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pasangan hidup yang salih, ya. Taib. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Yang bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan kaum laki-laki agar kita tidak menjadi fitnah bagi mereka, di antaranya kita tundukkan pandangan kita. Kita tundukkan pandangan kita. Jadi menundukkan pandangan tadi sudah saya jelaskan ayatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya menundukkan pandangan adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Jadi kalau misalnya ada keadaan yang sangat darurat nih, seorang mahasiswi pengen komunikasi ya, pengen komunikasi dengan kaum laki-laki, keadaannya memang harus bertemu misalnya, maka jangan pandangan mata kita jangan menuju pandangan laki-laki tersebut, ya, atau kalau bisa jangan langsung menusuk ke dalam matanya. Kita alihkan pandangan kita entah ke dinding, entah ke pohon, entah kemana saja, ya, yang pasti itu lebih selamat. Atau kalaupun di balik hijab, di balik tirai, akan lebih selamat lagi, ya, akan lebih selamat. Jadi, kalau misalnya memang ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, wanitanya karena malu, ya, wanita itu punya rasa malu, ngomongnya di belakang tembok, misalnya akhi afwan gitu ya, atau suaranya nggak usah dilembut-lembutin, ya, mas maaf mas gitu ya, mau minta tolong, ya, misalnya suaranya aja yang gede tapi dianya di balik tembok misalnya, ya. Itu lebih afdal daripada kita langsung berdua-duaan, ya, langsung pandang-pandangan dan sebagainya. Karena banyak sekali itu kejadian, di antara kejadian banyak sekali saya temui, ya, adanya cinta lokasi. Walaupun itu ustadz atau ustadzah, ya, jadi ada kita kenal dekat dengan seorang ustadz di Yogyakarta, menikahnya itu dengan siapa? Dengan ustadzah, sama-sama ustadzah pengajar TPA, ya. Jadi ustadznya dulu ngajar TPA, ustadzahnya ngajar TPA, sering ketemu, sering berinteraksi dan lain sebagainya, akhirnya menikah, ya. Nah, ini juga ngeri-ngeri, ya, ngeri luar biasa. Boleh nggak kita ngajar TPA? Boleh. Dan itu Masya Allah sebuah amal soleh yang sangat luar biasa, ngajar anak-anak itu subhanallah, ya. Nah, kalau di situ ada teman laki-laki, ya, partner seorang ustadz sama-sama mengajar anak-anak, ya, kalau bisa tempatnya dipisah. Kita ngajarkan anak-anak perempuan, Ikhwan ngajarkan anak-anak laki-laki. Dan kalaupun bisa dihijab, ya dihijab, karena itu akan lebih selamat. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kata beliau, telah ditentukan bagi anak Adam, bagi manusia itu bagian zinanya. Jadi ada zina kedua matanya dengan melihat, ada zina kedua telinganya dengan mendengar, ada zina lisan dengan berbicara yang tidak membuat Allah ridha, ada zina tangan dengan memukulnya, ada zina kaki dengan berjalan menuju ke sebuah tempat yang tidak Allah ridhai, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah sebuah perintah dari Rasulullah SAW agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga pandangan kita. Kemudian hal yang harus kita lakukan, teman-teman, agar kita terjauhkan dari agar kaum laki-laki terjauhkan dari kita sebagai fitnah terbesarnya, diantara jangan sekali-kali kita bersalaman, jangan sekali-kali kita menyentuh, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Subhanallah, di masa pandemi ini, teman-teman, akhirnya banyak orang-orang tersadar, ya, banyak laki-laki yang akhirnya tidak mau salaman dengan kaum wanita. Tapi salahnya, ya, yang sangat disayangkan, tidak mau bersalamannya itu bukan karena tahu ilmunya, tapi karena takut akan terpapar virus corona, ya. Coba kita lihat,
Banyak kan sekarang kaum laki-laki nggak mau salaman sama wanita, begitu pula wanita tidak mau bersalaman dengan kaum laki-laki yang bukan mahram, dari arah jauh itu salam-salamannya. Ya, itu karena di antara penyebabnya, di antaranya adalah karena mereka takut akan terpapar virus corona. Padahal jelas ancaman yang sangat besar. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, itu sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Jadi subhanallah, ditusuknya kepala seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, itu lebih baik daripada menyentuh seseorang yang bukan mahramnya. Subhanallah, ini hati-hati teman-teman. Kadang wanita ini orangnya baperan. Kita ini, wanita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan perasaan daripada akal. Maka untuk alasannya, di antara alasan misalnya kenapa kamu tadi bersalaman, kenapa tadi bersentuhan dengan laki-laki, yo ndak enak, orang dianya sudah nyelonong pengen salaman, masa yo saya ndak salaman, nanti dikiranya sombong dan sebagainya. Kita mendahulukan perasaan kita daripada syariat, padahal jelas yang harus kita dahulukan adalah perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena baperannya, bukan. Betapa banyak orang yang baperan dari seorang wanita akhirnya terjerembab dalam sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak ridhoi. Maka hati-hati, kita tidak perlu bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki? Di antaranya apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Di antaranya teman-teman, ketika kita harus bergaul dengan kaum laki-laki, misalnya teman-teman dalam kampus dan lain sebagainya, maka jangan sekali-kali kita semprotkan parfum. Nah, ini nih yang PR untuk kaum wanita, ya, karena saya sering menemui kalau wanita itu pakai parfum, itu enggak tahu sebotol atau lebih. Kalau sudah jauh gitu 1 meter masih tercium parfumnya, ya. Dan itu sudah di Indonesia itu sudah menjadi hal yang biasa mungkin ya. Di antaranya tas-tas wanita itu biasanya isinya itu bedak, tisu basah, parfum, lipstik, apalagi itu. Dan masih banyak lagi. Dan ini teman-teman yang harus kita ketahui, kenapa kita tidak boleh pakai parfum, kenapa kita tidak boleh pakai wangi-wangian di depan kaum laki-laki. Karena ternyata kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan seorang perempuan di mana dia mengenakan wangian, ista'tarat famarrat ala qaum, kemudian ia melewati sekumpulan kaum laki-laki, liyajidu min rihiha fahiya zaniyah, dan laki-laki tersebut akhirnya mencium bau harum seorang wanita yang memakai parfum, atau dia memakai parfum karena ingin dicium parfumnya tersebut oleh kaum laki-laki, maka dia adalah seorang wal'iyadzubillah, seorang zania, seorang pelacur. Na'udzubillah summa na'udzubillah teman-teman. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah menjelaskan, barang siapa dari kaum wanita yang dia memakai parfum dan ingin tercium baunya di hadapan kaum laki-laki, dia tidak bisa, diharamkan oleh Allah untuk mencium bau surga. Bagaimana mungkin? Surga adalah cita-cita kita tertinggi teman-teman. Maka kita mengorbankan memakai parfum di dunia, akhirnya Allah menghalangi kita untuk mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah perkara yang harus kita prioritaskan, harus kita lakukan. Kalau kita pengen mencium bau surga, maka tinggalkan parfum untuk kita semprot sana sini, bisa tercium aromanya di hadapan kaum laki-laki. Boleh nggak wanita pakai parfum? Boleh. Kapan? Di hadapan suaminya. Saya nasihatkan untuk diri saya dan teman-teman yang sudah punya suami, kalau pakai parfum, tanya dulu suaminya. Cintaku, belahan jiwaku, pangeranku, kasihku, manisku, apalah ya beb, dan lain sebagainya ya. Kemarin ketika saya mengisi kajian offline di sini, di daerah Denpasar, itu ada ibu-ibu. Saya katakan, biasanya siapa manggil ke suaminya beb? Katanya, ya Masya Allah, ya boleh. Beb, parfum apa yang dirimu sukai ya. Kalau misalnya suami kita menunjukkan satu parfum ini, oh ini saja sayangku, yang ini lebih enak, saya lebih suka engkau pakai parfum ini, kita pakai di depan suami kita, itu adalah sebuah ibadah teman-teman. Jadi jangan sampai nih
Suami kita di luar mencium parfumnya karyawan, atau mencium parfumnya kalau yang dari naik pesawat pramugari, mencium parfumnya penjaga-penjaga hotel dan lain sebagainya misalnya. Masuk ke dalam rumah, istrinya bau bawang, isinya baunya nggak harum, bau apek dan lain sebagainya. Jangan. Suami kita juga perlu mendapatkan aroma parfum dari istrinya yang halal. Maka kalau kita sudah menjadi seorang istri, hendaklah kita memakai parfum di depan suami kita, dan itu menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi ya agar kita menjadi sosok seorang wanita yang tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Di antaranya ketika kita bergaul dengan kaum laki-laki, teman-teman, batasi komunikasi kita. Jadi maksudnya begini, kalau kita bisa tidak sering-sering ketemu, ya, batasi intensitas kita untuk bertemu juga. Kalau memang bisa untuk tidak bertemu langsung, maka lakukanlah. Kalau memang harus berkomunikasi via chat, ya, via sosial media, maka chat secukupnya. Ya, tidak sampai melebur ke sana kemari, apalagi sampai bertanya bagaimana kabarnya Kang, sudah sholat tahajud belum Mas, sudah sholat duha belum Mas, ya, besok ayamul bid loh Kang, puasa yuk, ya, besok ada kajian ini, yuk kita bareng-bareng berangkat. Wah, kalau begini nih wanita chat, laki-lakinya langsung klepek-klepek, ya. Jadi jangan sampai teman, kalau memang misalnya ya ada sesuatu yang ingin kita dapatkan informasi dari kaum laki-laki, apa yang harus kita lakukan? Tanya sekedarnya saja. Besok jadwalnya apa misalnya? Besok ini tugas begini, sudah. Ya, jangan melenceng ke kanan, ke kiri, akhirnya dari chat saja sudah timbul fitnah, ya. Jadi dari intensitas kita bertemu kita batasi, dari komunikasi juga kita batasi. Karena setan itu ada di mana-mana. Setan bisa nggak mengganggu wanita yang sedang chat dengan kaum laki-laki? Oh, sangat bisa ya. Maka dari itu teman-teman, ini juga perlu diperhatikan ya, ketika ada seorang wanita mau curhat, dan tahu tuh curhat, sosok yang dicurhatin itu seorang laki-laki, walaupun itu ustadz sekalipun, ya. Maka jangan sampai kita itu berlebihan. Karena ustadz juga sama sosok laki-laki. Alhamdulillah bini'matihi tatimus sholihah. Kalau saya dan suami sepakat, ya. Jadi kalau misalnya ada akhwat curhat ke suami saya, langsung suami saya berikan komando, monggo silahkan hubungi istri saya, ya. Alhamdulillah selama ini nggak ada laki-laki yang curhat kepada saya, ya. Dan ini juga hati-hati nih pada seorang misalnya antum, jangan sampai pengen curhatkan boleh. Misalnya saya pengen tahu agama dan lain sebagainya, tanya kepada Pak Ustadz dan lain sebagainya, dengan apalagi sampai dengan menangis, ya, curhatnya sejam 2 jam. Jadi akhirnya Ustadznya luluh lalah, merasa kasihan. Ya Allah, kasihan banget ini ada seorang akhwat yang nangis sampai merajuk-rajuk, ya, pengen diberikan sebuah solusi. Diberikanlah solusi oleh ustadznya. Besoknya nelpon lagi, ya. Padahal ustadznya belum menikah, ya. Wah, ini fitnah terbesar. Bahkan kalaupun ustadznya sudah menikah, itu juga sama fitnah, ya. Jadi bagaimana akhwat kalau misalnya seorang wanita pengen curhat, ya, pengen bertanya soal agama, bertanyalah misalnya lewat tulisan. Kalaupun misalnya lewat langsung, lewat komunikasi, bertanya lewat telepon, ya. Tapi tidak sampai curhat ke sana kemari. Kalau pertanyaan itu bisa diungkapkan selama 5 menit, cukup 5 menit, ya. Jadi kepada siapa kalau kita curhat? Kepada Allah, kepada teman kita yang akhwat, kepada ustazah, kepada ibu kos dan lain sebagainya, kepada ibu kita, ya. Hindari curhat-curhat kepada kaum laki-laki, sekalipun itu kepada ustadz. Karena ustadz pun manusia. Dan banyak di antara manusia dari kaum laki-laki yang akhirnya masuk dalam godaan fitnah kaum wanita. Taib. Kemudian yang terakhir, insya Allah saya tidak bisa berlama-lama ini karena sudah mau siap-siap ada agenda yang
yang menanti, nanti insya Allah masih di sini ya. Taib. Di antara yang terakhir teman-teman, kalau kita kalau kita harus bergaul dengan kaum laki-laki, di antaranya adalah jangan sampai bercampur baur. Ya, jadi kita nih wanita, karena kita punya rasa malu, maka jangan sampai kita bercampur baur dengan kaum laki-laki. Kalau masih ada rasa malu, di situ ada kaum laki-laki banyak, pasti dia menghindar ya. Dia nggak mau yang namanya berdesak-desakan dengan kaum laki-laki. Subhanallah teman-teman yang dimuliakan Allah. Sebelum saya menutup kajian ini, saya akan bercerita sedikit tentang sesuatu hal yang saya temui ketika saya dan suami masih belajar di Yaman. Jadi seorang wanita itu kalau dia punya rasa malu, dia menutup auratnya, dia menghindari kerumunan kaum laki-laki, dia membatasi dirinya dari kaum laki-laki, maka disitulah Allah berikan kemuliaan. Bahkan di Yaman tuh tidak heran ya kalau misalnya ada anak-anak mahasiswi yang pakai hijab syar'i begitu ya, kemudian mau naik bis misalnya, yang mau naik bukan bis, bukan angkutan kota, angkutan setengah bis gitu ya, mini bis itu. Nah, misalnya di situ ada 2 kursi kosong, sudah diduduki oleh seorang laki-laki, 2 kursinya itu. Ada wanita nih yang masuk, otomatis tuh yang laki-laki yang duduk bangun tanpa babi-bu bangun dan mempersilakan wanita tersebut untuk duduk ya. Sama di tempat-tempat umum juga demikian. Kalau ada ada wanita mau datang dan lain sebagainya, itu bukan mahram, laki-lakinya pergi ya, mempersilakan wanita, memuliakan wanita. Ya, kalau kita tuh wanita masih dalam fitrah ya, kita menaati apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, maka sungguh laki-laki pun memuliakan diri kita. Yang ada, kalau kita sudah nggak berhijab, kalau kita sudah nggak punya rasa malu, kalau kita nggak membatasi pergaulan bersama kaum laki-laki, yang ada kaum laki-lakinya melecehkan kaum wanita, percayalah ya. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, yuk menjadi mutiara-mutiara yang indah. Karena sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah kaum wanita. Wanita-wanita yang salihah tentunya.